Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anu Patristia dari kelas 5E Manajemen. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang RPP yang sudah saya buat. Yang pertama ada kompetensi inti. Adapun yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua ada menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atau berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang kedua, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi seni budaya, dan humaniora, dan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang ketiga ada mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Berikutnya ada kompetensi dasar. Menganalisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya. Yang kedua, melaporkan hasil analisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya. Adapun indikatornya yaitu mendeskripsikan inti masalah ekonomi atau kelangkaan melalui kajian referensi dan contoh. Yang kedua, menganalisis penyebab dan cara mengatasi inti masalah ekonomi atau kelangkaan melalui diskusi dan kerja kelompok. Yang ketiga, melaporkan secara tertulis hasil analisis penyebab dan cara mengatasi inti masalah ekonomi atau kelangkaan melalui diskusi dan kerja kelompok. Yang keempat, melaporkan secara lisan hasil analisis penyebab dan cara mengatasi inti masalah ekonomi atau kelangkaan melalui diskusi dan kerja kelompok. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama ada peserta didik dapat mendeskripsikan inti masalah ekonomi atau kelangkaan melalui kajian referensi dan contoh. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis penyebab dan cara mengatasi inti masalah ekonomi atau kelangkaan melalui diskusi dan kerja kelompok. Yang ketiga, peserta didik dapat melaporkan secara tertulis hasil analisis penyebab dan cara mengatasi inti masalah ekonomi atau kelangkaan melalui diskusi dan kerja kelompok. Adapun materi pembelajaran yang terlampir seperti pengertian kelangkaan, penyebab dan cara mengatasi kelangkaan. Adapun strategi pembelajaran pendekatan yaitu scientific approach, metodenya yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Modelnya yaitu PBL. Alat dan media pembelajarannya yaitu LCD dan laptop. Medianya yaitu PowerPoint dan lembar jawaban soal diskusi. Sumber belajarnya yaitu Wicaksono Eriks 2013 Ekonomi Jakarta Yudi Histira. Adapun pengertian kelangkaan. Kelangkaan dapat diartikan adanya ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan dengan sumber daya ekonomi yang ada. Karena jumlah kebutuhan beragam dan terus meningkat, sementara itu jumlah sumber daya ekonomi atau alat pemuas kebutuhan sangat terbatas. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sifat alami manusia. Yang kedua, tingkat pendapatan. Yang ketiga, lingkungan alam. Yang keempat, lingkungan sosial. Yang kelima, kemajuan teknologi. Yang keenam, agama dan kepercayaan. Faktor penyebab kelangkaan. Kelangkaan adalah sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan sangat terbatas. Adapun faktor penyebab kelangkaan, yang pertama, kebutuhan manusia terus meningkat, sedangkan sumber daya yang baru belum ditemukan. Yang kedua, sebagian manusia mempunyai sifat serakah. Akibatnya, persediaan sumber daya alam cepat berkurang. Yang ketiga, persediaan sumber daya alam terbatas. Kemampuan manusia
untuk mengelola sumber daya alam terbatas. Cara mengatasi kelangkaan, yaitu yang pertama pengalokasian sumber daya ekonomi merupakan segala macam alat atau baik berupa barang maupun jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jenis sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, yang pertama sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala yang ada di alam yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Alam adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan yang akan membawa manfaat besar jika dikelola secara bijaksana. Namun jika sumber daya ini dieksploitasi secara bertanggung jawab, dapat mendatangkan bencana yang besar. Banyak negara yang kecil tetapi kaya karena memiliki sumber daya alam yang melimpah dan dikelola dengan baik. Misalnya Brunei Darussalam memiliki sumber daya alam minyak bumi. Yang kedua, sumber daya manusia. Manusia selain sebagai konsumen bagi barang dan jasa juga merupakan sumber daya yang membawa manfaat besar bagi masyarakat apabila kemampuannya dimanfaatkan secara maksimal. Sebab manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan diberikan kelebihan berupa kecerdasan dan hati nurani. Yang ketiga, sumber daya modal. Modal adalah segala yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Modal dapat meliputi uang, teknologi, peralatan, mesin-mesin, tanah, informasi, dan sebagainya. Yang keempat adalah sikap rasional. Dalam berbagai pilihan untuk dapat memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam dan selalu bertambah, manusia perlu mencari strategi yang tepat. Strategi yang dapat dilakukan oleh manusia adalah penyusunan skala prioritas kebutuhan. Skala prioritas kebutuhan merupakan urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan kebutuhan. Dengan menyusun skala prioritas kebutuhan, berarti manusia bertindak secara rasional karena dapat mengetahui kebutuhan mana yang harus didahulukan dan kebutuhan mana yang dapat ditunda. Sekian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.